Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada episode kali ini kita akan membuka dan membahas bab baru pada kitab fikih Muyassar. Bab tersebut adalah bab adab qada'il hajah. Adab-adab seputar buang hajat. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agama kita adalah agama yang membahas seluruh aspek-aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia diajarkan oleh agama kita. Sampai pun adab qada'il hajah, ya, adab-adab dalam membuang hajat ke kamar mandi, untuk buang air kecil atau buang air besar. Itu semua diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dahulu pernah terjadi perbincangan antara sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya oleh orang-orang musyrikin. Dalam suatu riwayat ya disebutkan Salman Al-Farisi berkisah. Beliau mengatakan qala lanal musyrikun. Orang-orang musyrikin bertanya kepada kami, inni ara sahibukum yu'allimukum hatta yu'allimakum al-khira'ah. Sungguhnya aku melihat kawan kalian, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW, mengajari kalian semua hal, segala hal, sampai bab buang hajat, bab ya ke kamar mandi. Maka dengan bangga Salman Al-Farisi mengatakan, ajal, tentu. Innahu nahana an yastanjiya ahaduna biyaminih. Beliau Rasulullah SAW melarang kami, ya, di antara adab-adab buang hajat yang diajarkan kepada kami adalah bahwasanya beliau melarang kami dan melarang kita semua kaum muslimin, ya, an yastanjiya ahaduna biyaminih. Ketika cebok menggunakan tangan kanannya. Karena tangan kanan adalah tangan yang mulia, dipakai untuk sesuatu yang baik. Aw yastaqbil qiblah. Beliau juga melarang kami, ya, untuk apa? Menghadap kiblat tatkala buang hajat. Wa naha 'anil raus wal 'idham. Dan beliau juga melarang kami tatkala cebok membersihkan diri dari kotoran yang keluar dari kemaluan ataupun dubur, ya, membersihkan dengan kotoran maupun dengan tulang. Wa qala la yastanji ahadukum biduni salasati ahjarin. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian jangan dia cebok, jangan dia bersuci, ya, kecuali atau di bawah 3 batu. Ini maknanya apa? Ketika istijmar, nanti dalam bab fikih ada pembahasan seputar istijmar. Ya, ini membersihkan kotoran ketika seseorang ini buang hajat menggunakan batu. Ini istilahnya adalah istijmar dalam istilah fikihnya. Ya, di antara adab yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang dilarang tatkala beristijmar, ya, sebagai ganti dari air, ya, cebok menggunakan batu kurang dari 3 batu. Inilah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dijawab Salman Al-Farisi atas pertanyaan yang dilontarkan kepadanya oleh orang-orang musyrikin. Maka kita kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala harus bangga dengan agama kita. Karena agama kita adalah yang komplit, mengajarkan semuanya, mengajarkan segala sesuatu. Dan kita tentunya
harus menjadi orang berilmu karena agama kita adalah agama ilmu. Semuanya diajarkan oleh agama kita. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada edisi kali ini kita akan membahas seputar adab qada'il hajah, ya, adab-adab, hal-hal yang perlu diperhatikan tatkala seorang ingin buang air baik kecil maupun besar. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullah atau penulis hafizahullah taala mengatakan di sini, ma yaquluhul insan inda dukhulil khala' wal khuruj minhu. Apa saja kira-kira yang dilakukan dan diucapkan seorang tatkala hendak masuk kamar mandi ataupun keluar darinya. Maka di sini ada beberapa adab yang perlu untuk kita perhatikan dan juga kita amalkan sebagai realisasi dari apa? Dari perintah Allah kepada kita untuk mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Adab yang pertama, penulis mengatakan yusannu liman arada dukhulal khala an yuqaddima rijlahul yusra. Ya. Disunnahkan bagi orang yang ingin masuk kamar mandi atau masuk WC, masuk toilet, untuk apa? Untuk mengedepankan kaki sebelah kiri. Ya, jadi ketika masuk kamar mandi, yang disunahkan adalah memasukkan kaki sebelah kiri. Karena apa? Karena WC, toilet, kamar mandi adalah tempat yang kotor. Tempat yang di situ ya ada najis-najis, tempat yang tidak baik. Maka disunahkan kepada kita tatkala kita mau melakukan sesuatu yang kurang baik, ya, buang hajat contohnya, ini kita kedepankan kaki atau anggota tubuh kita sebelah kiri. Adapun hal-hal yang baik, maka sunnahnya adalah mengedepankan kaki sebelah kanan. Hal ini sebagaimana ya, yang datang di suatu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW yuhibbut tayammun fi jami'i syana'ihi kulli, fi jami'i na'am syu'uni kulli. Bahwasanya Rasulullah SAW ya mencintai ya untuk mendahulukan kaki ataupun sebelah kanan di seluruh aktivitasnya. Ini aktivitas yang baik-baik. Baik. Wa yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan perempuan maupun setan laki-laki. Ini adalah doa sebelum seorang masuk kamar mandi. Ya, sebelum masuk kamar mandi dia ucapkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian dia kedepankan kaki kiri. Ya. Wa idza kana fil bar ista'adha 'indal julus liqada'il hajah. Kemudian apabila seorang buang hajatnya di al-bar. Bar ini kalau dalam bahasa Indonesia maknanya adalah daratan. Di suatu tempat yang terbuka. Ya. Maka yang dia lakukan tatkala ingin buang hajat juga disunahkan untuk membaca doa ini. Tapi pertanyaannya kapan? Jawabannya adalah sebagaimana disampaikan penulis di sini. Indal julus liqada'il hajah. Tatkala hendak duduk. Tatkala seorang pergi menyendiri, menjauhi manusia, kemudian sudah tidak nampak lagi orang-orang, maka ketika dia ingin menyingkapkan pakaian dan celananya, ya, dia ucapkan doa ini. Kemudian setelah itu dia duduk untuk apa? Untuk menunaikan hajatnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua adalah sebagaimana disampaikan oleh penulis di sini, yakni apa? Mendahulukan kaki sebelah kanan tatkala keluar dari kamar mandi. Wa 'inda khurujihi minal khala' yuqaddimu rijlahul yumna thumma yaqul ghufranak. Tatkala keluar dari kamar mandi, maka hendaklah seorang mendahulukan kaki sebelah kanannya dan dia yakni mengucapkan doa ghufranak yang artinya ampunanmu ya Allah. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang menambah-nambah doa keluar dari kamar mandi dengan doa yang biasa orang sebut wa in yakni alhamdulillah alladzi adhaba anni al-adha wa afani. Sebagian orang ada yang menambah-nambah doa keluar dari kamar mandi setelah mengucapkan kalimat ghufranaka, kemudian mengatakan Allah alhamdulillah alladzi adhaba anil adha wa afani, yang artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menghilangkan dariku, ya, mengusir dariku penyakit dan gangguan serta afani, yakni memberikanku kesehatan dan keselamatan.
pertanyaannya, apakah tambahan ini adalah tambahan yang benar dan ada dalilnya ataupun dalilnya sahih? Maka dikatakan oleh penulis dan juga oleh ulama yang lainnya, tambahan ini alhamdulillah alladzi adhabal anil adha wa afani, ini adalah tambahan yang lemah karena diriwayatkan oleh hadis yang dinilai oleh sebagian ulama bahwasanya hadis tersebut adalah lemah. Akan tetapi yang menjadi catatan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang ya keluar kamar mandi kemudian membaca kalimat ghufranaka dan ditambah dengan doa tambahan tadi, tanpa ia menganggap bahwasanya ini adalah perkara sunnah, perkara yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia hanya sekedar untuk berdoa, mengucapkan kalimat syukur kepada Allah. Karena apa? Karena selama di kamar mandi dia tidak mendapatkan gangguan dari jin, tidak mendapatkan gangguan dari ya makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Hanya ingin apa? Mengucapkan kalimat syukur kepada Allah, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana ya ini dikatakan oleh penulis dan juga sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz juga membolehkan. Oleh karena itu, ya penulis mengatakan di sini wa in zada kalimah alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani fala ba's. Jika ditambahi kalimat tambahan tadi, maka ini tidak mengapa. Lakin ala sabilid du'a faqat. Akan tapi ini hanya diucapkan untuk sebagai ya ucapan doa saja, sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan sebagai bentuk keyakinan bahwasanya ini adalah sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Amma ja'ala dzalika sunnatan fala yasih. Ya. Adapun menjadikannya dia ya dan berkeyakinan bahwasanya ini merupakan sunnah, maka ini tidak tepat. Li'anal hadits al-warid fi dzalika fihi dha'f. Karena hadis yang meriwayatkan doa tersebut di dalamnya ada kedhaifan, kelemahan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak kepada adab yang ketiga. Yang ketiga, penulis mengatakan di sini as-sunnah ay yabula ar-rajul qa'idan wa yajuzu lahu an yabula waqifan. Li hadithi Hudzaifah radhiyallahu anhu haitsu qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabatata qaumin fabala qa'iman. Ya. Adab yang ketiga adalah termasuk sunnah, yaitu seseorang tatkala buang air kecil hendaklah dia melakukannya dengan cara duduk, qa'idan, duduk. Wa yajuzu lahu an yabula waqifan. Akan tapi tatkala seseorang ingin melakukannya dengan cara berdiri, maka ini juga tidak mengapa. Ini diperbolehkan. Akan tetapi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang lebih afdal dan lebih kehati-hatian, lebih menjaga kehati-hatian. Karena tentunya tatkala seorang buang air, tatkala dia berdiri, tentunya cipratan itu lebih jangkauannya lebih panjang dan ya besar kemungkinan akan mengenai pakaiannya. Tatkala seorang ya berbeda dengan tatkala seorang melakukan yakni buang hajat dengan cara duduk, maka tentunya cipratannya ya tentunya sedikit atau tidak ada yang mengenai pakaiannya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian adab yang bisa kita sampaikan di segmen kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan adab-adab buang hajat di segmen selanjutnya. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan seputar adab-adab buang hajat. Pada segmen sebelumnya telah kita sebutkan beberapa adab buang hajat. Di antaranya adalah berdoa dengan doa ghufranak. Kemudian juga ya di antara adab buang hajat adalah dengan ya melakukannya dengan cara duduk. Tidak melakukannya dengan cara berdiri. Walaupun boleh dilakukan dengan cara berdiri, akan tetapi tentunya yang lebih utama karena untuk menjaga kehati-hatian supaya pakaian tidak terkena najis, dilakukan dengan cara duduk.
Rasulullah SAW pernah bersabda, atau suatu ketika sahabat Rasulullah SAW pernah bersabda, yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Beliau pernah melihat Rasulullah SAW kencing dalam kondisi berdiri, akan tapi dilakukan tatkala beliau sedang berada di sampah, di dekat sampah. Beliau, ya, Hudzaifah mengatakan, "Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabatata qaumin fabala qa'iman." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, ya, mendatangi sebuah tempat pembuangan, ya, tempat sampah. Karena apa? Ketika itu beliau sedang berada di luar. Beliau ingin buang hajat, tidak mendapati tempat yang cocok, maka di sana ada tempat, ya, pembuangan. Beliau pun mendatangi tempat tersebut, kemudian apa? Qabala qa'iman, yakni buang air kecil dengan cara berdiri. Ini beliau lakukan tatkala beliau sedang berada di luar dan tatkala berada di tempat yang kotor. Tetapi tatkala beliau berada di rumah atau di tempat yang bersih, ya, di khola, di tempat yang lapang, maka yang beliau lakukan adalah dengan cara duduk. Sebagaimana juga disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan beliau pernah mengingkari, ya, orang yang mengatakan Rasulullah pernah kencing ataupun buang air kecil dalam keadaan berdiri. Aisyah dengan tegas mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW kencing, buang air kecil dalam keadaan berdiri, maka dia telah berdusta. Ya, dia tidak berkata jujur. Sesungguhnya Rasulullah SAW, ya, tatkala kencing, tatkala buang air kecil, beliau senantiasa melakukannya dengan cara duduk. Ini tidak ada kontradiktif, ya, tidak ada kontradiksi antara perkataan Hudzaifah dan juga perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Karena apa? Karena Aisyah, ya, mengetahui tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air di rumah dengan cara duduk. Adapun Hudzaifah mengetahui tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala buang air dengan cara berdiri tatkala di luar. Inilah cara mengkompromikan kedua hadis menurut ulama. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis di sini melanjutkan tentang syarat-syarat seseorang dibolehkan kencing dalam keadaan berdiri. Beliau mengatakan wajawazul baul qa'iman masyrutun bi amrayn. Bolehnya seseorang buang air kecil dengan cara berdiri harus terpenuhi dua syarat. Al-awwal ayyaman at-talawuts li thiyabih. Yang pertama, dia merasa aman dari apa? Dari terkontaminasi pakaiannya dengan najis. Ya, pakaiannya dia merasa aman bahwasanya kalau kencing berdiri ini insya Allah cipratannya tidak mengenai pakaiannya. Dia harus diyakini dengan rasa yakin yang besar bahwasanya apa? Pakaiannya akan terbebas dari terkena najis. Yang kedua, ats-tsani an yastura auratahu anin nas. Yakni apa? Menutupi auratnya dari pandangan manusia. Ini dua syarat yang harus terpenuhi tatkala seorang ingin melakukan, ya, buang air kecil dengan cara berdiri. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak kepada adab yang keempat. Beliau hafizahullah taala penulis mengatakan yahrumud dukhul bil mushaf al-hammama illa ay yakhafa alaih minas sariqah. Ya, diharamkan seorang masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Qur'an kecuali jika dikhawatirkan mushaf tersebut dicuri dan diambil orang. Fayajuzul lahu an yadkhula bihi lakin ba'da ifraghi wus'ihi fi adami dukhul bih. Maka tatkala ada kekhawatiran mushafnya akan diambil oleh orang lain, akan dicuri oleh orang lain, maka di sini, ya, seseorang tatkala membawa mushaf Al-Qur'an dalam keadaan tertutup, dimasukkan ke sakunya, maka tidak mengapa, ya, selama apa? Dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk tidak membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi. Ketika sudah berusaha, nggak mendapatkan jalan keluar, satu-satunya supaya mushafnya tidak hilang adalah dengan, ya, turut serta dimasukkan ke dalam kamar mandi,
maka dalam kondisi seperti ini tidak mengapa. Fa in kana fi makanin amin minan nas a'tahu ahadan falyumsikuhu lahu hatta yakhruja. Dan jika orang tersebut berada di tempat umum, maka di antara cara untuk menghindari memasukkan mushaf Al-Quran ke dalam kamar mandi adalah dengan cara apa? Menitipkannya kepada orang lain. Ya, supaya apa? Supaya ya orang tersebut memegangnya dan juga ya memelihara dan menjaganya dari kasus pencurian. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kelima. Beliau menyebutkan yukrahu dukhul al-hammam bi syai'in fihi dzikrullah taala illa li hajah. Ya, dimakruhkan memasuki kamar mandi dengan membawa sesuatu yang di situ tertera zikir-zikir kepada Allah. Illa li hajah, kecuali jika ada apa? Jika ada keperluan. Contohnya, seseorang masuk kamar mandi. Kemudian dia mengenakan cincin. Ya, ibu-ibu contohnya ingin masuk kamar mandi umum. Kemudian ternyata dia memakai cincin dari emas. Ya, dan ternyata cincin tersebut ada kalimat-kalimat zikirnya. Kalau dia lepaskan dan dia taruh di luar, tentunya kekhawatiran akan datang. Cincin akan diambil oleh orang lain. Terlebih itu terbuat dari emas. Maka tatkala dia khawatir cincin tersebut ya dicuri orang, dia boleh melepaskannya kemudian memasukkan ke dalam kantong dan pergi masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab yang keenam. Penulis mengatakan wal wajib ala man arada an yaqdiya hajatahu fil fada an yabta'ida 'anin nas wa yastatir minhum. Dan yang wajib tatkala seorang ingin buang hajat di tempat yang terbuka. Fada, tempat yang terbuka. Atau bisa kita kiaskan di jalan, di pinggir jalan. Ya. An yabta'ida 'anin nas wa yastatir minhum. Dia seharusnya dia lakukan dengan cara apa? Menjauhkan diri dari manusia. Ini yang pertama. Dia usahakan jangan sampai ada seorang yang melihatnya. Wa yastatir minhum. Dan dia juga harus menutup diri dari pandangan-pandangan manusia. Ya, ini berbeda dengan yang kita dapati ya di sebagian tempat, di sebagian orang. Ya, tatkala orang naik mobil, naik truk contohnya, ingin buang air, ya kita dapati sebagian mereka apa? Berhenti, kemudian apa? Melakukan yakni membuang hajatnya. Melakukan yakni buang air kecil di ban mobilnya. Tentunya ini apa ya kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tidak sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Seharusnya yang dia lakukan adalah dengan cara menjauhkan diri dari pandangan manusia. Dia menghindari pandangan-pandangan manusia menoleh kepadanya. Dan dia harus juga menjaga auratnya supaya tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian kaum muslimin, sahabat keluarga muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ketujuh adalah yahrumu ala man arada qada'a hajatihi an yatakhalla fit turuq wadh-dhilal wal mawarid. Seseorang tatkala ingin membuang hajatnya, maka diharamkan baginya buang hajat di at-turuq, di jalan-jalan, wadh-dhilal, dan juga di tempat-tempat teduh, wal mawarid, begitu juga di sumber-sumber air. Karena memang tempat-tempat ini adalah tempat di mana orang berkumpul dan melakukan aktivitas. Ya, sebagian orang, apalagi anak kecil ya, tatkala ingin buang air kecil tanpa pikir panjang, langsung buka celananya dan kemudian melakukan yakni buang air kecil di jalan dan tersingkap auratnya. Ini tidak boleh. Jalanan adalah tempat lalu lalang bagi manusia. Tatkala orang jalan kemudian terkena air seninya, tentunya pakaiannya ataupun badannya akan terkena najis dan mengakibatkan ibadahnya, semisal sholat,
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya apa? Dosa bagi orang yang buang air kecil di jalanan. Begitu juga dengan apa? Tempat teduh. Sebagian orang buang air kecil atau ada bahkan yang buang air besar di tempat-tempat teduh, tempat orang berteduh. Tentunya ini juga diharamkan. Kenapa? Karena orang tatkala kepanasan contohnya, dia tentunya akan mencari tempat untuk berteduh. Tatkala didapati tempat berteduhnya ada kotoran, ada najis, tentunya dia akan merasa jijik dan tidak bisa memanfaatkan tempat tersebut untuk berteduh. Dan ini merupakan bentuk kezaliman. Terlebih lagi kaum muslimin, ya, di sumber-sumber air, ya, di mata air, di sumur. Tatkala seorang buang air kecil, buang air besar di sumber air, di mata air, tentunya banyak kemudaratan yang akan menimpa orang yang memanfaatkan air tersebut. Pertama, air tidak bisa digunakan untuk berwudu ataupun untuk mencucikan dirinya, mengangkat hadas dari dirinya. Yang kedua, air tersebut tidak bisa dipakai untuk konsumsi, untuk dikonsumsi. Ya, maka ya, tatkala ada adab seperti ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, seharusnya bagi setiap muslim, bagi setiap orang untuk menjauhi tempat-tempat tersebut tatkala ingin buang hajat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ittaqul la'anin." Ya. Qalu wa ma la'anani ya Rasulullah. Ittaqu al-la'anain. Qalu wa ma la'anani ya Rasulullah. Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Jauhkanlah diri kalian dari dua orang yang akan melaknat kalian. Para sahabat mengatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Kedua orang tersebut adalah orang, ya, yang buang hajat di jalanan dan juga di tempat-tempat teduh. Jadi tatkala orang, ya, melakukan buang hajat di tempat teduh ataupun di jalan-jalan, maka mereka akan mendapatkan laknat dari orang-orang yang memanfaatkan tempat tersebut. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim, ini adalah di antara adab yang bisa kita sampaikan di segmen kali ini. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan adab-adab buang hajat. Adab-adab yang seharusnya dilakukan dan diamalkan oleh setiap muslim tatkala dia buang hajat. Adab yang ke-8 yang disebutkan oleh penulis di sini adalah bahwasanya beliau mengatakan, la yajuz an yabula fil ma' ar-rakid awil mustaham alladhi yastahimmu fih. Tidak boleh seseorang buang air kecil di air yang menggenang atau tempat mandi alladhi yastahimmu fih, yang dia pakai untuk mandi. Linahyihi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dan ini terkadang kita dapati, kaum muslimin, naudzubillah, ya. Seseorang tanpa jijik, tanpa merasa kotor, tatkala ia pergi ke kolam renang. Dia masuk kolam renang, kemudian apa yang dia lakukan? Ini karena menurut pengakuan beberapa orang. Dia buang air kecil di situ, kemudian dia juga mandi dan berenang di situ. Dan terkadang orang melakukan dengan cara bangga. Ini tentunya suatu hal yang ya tidak sopan dan tidak terpuji, bahkan tercela. Karena apa? Karena dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis mengatakan wajah fi sunan Abi Dawud an Abdillah bin Mughaffal radhiyallahu anhuma. Datang suatu riwayat dari kitab Sunan Abi Dawud dari Abdullah bin Mughaffal. Semoga Allah meridhai keduanya, ya, dia dan bapaknya. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi
thumma yaghtasilu fihi. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di tempat mandinya, kemudian dia mandi di situ. Ya, karena apa? Ya karena banyak sekali mudarat, banyak sekali bahaya, dan juga akan ada penyakit-penyakit yang akan menimpa pada diri orang yang mandi di tempat tersebut. Maka sudah selayaknya bagi kaum muslimin untuk menghindari perbuatan seperti ini. Dan tentunya tatkala kita pergi ke kolam renang bersama kawan-kawan kita terlebih dahulu hendaknya memberikan mereka edukasi, memberikan mereka informasi, ilmu bahwasanya Rasulullah, ya Nabi kita Muhammad SAW melarang kita untuk apa? Buang hajat di air yang menggenang. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang berikutnya yang disampaikan penulis dalam kitabnya, istiqbalu qiblah, seputar menghadap kiblat tatkala buang hajat. Ikhtalafal fuqaha fi hukm istiqbal qiblah liman arada qada'a hajatihi. Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum menghadap kiblat tatkala buang hajat ataupun membelakanginya. Faqila yahrumu istiqbaluha wastidbaruha mutlaqan. Ya, diharamkan menghadap kiblat maupun membelakang kiblat secara mutlak, baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yuhramu fil fadha wa yajuzu fil bunyan. Diharamkan menghadap dan membelakang kiblat tatkala di tempat terbuka. Ya. Di padang pasir contohnya atau di lapangan. Maka tidak boleh seseorang buang hajat dengan cara menghadap kiblat maupun membelakanginya. Wa yajuzu fil bunyan. Akan tapi pendapat yang kedua mengatakan boleh membelakangi ataupun menghadap kiblat tatkala apa? Di bangunan, di toilet, di WC dan sebagainya. Lantas dari pendapat atau kedua pendapat ini mana yang paling benar? Penulis mengatakan was-sahih huwa hirmatu istiqbalil qiblah fil fadha wa kadzalika istidbariha. Yang diharamkan adalah yang menghadap kiblat dan membelakanginya, ya, tatkala seorang buang hajat di tempat yang terbuka. Amma fil bunyan fayajuzu fihi istidbaruha wastiqbaluha. Adapun di tempat yang tertutup, di kamar mandi yang dikelilingi oleh dinding ataupun dikelilingi oleh tempat-tempat yang menutupinya dari pandangan orang lain, fayajuzu fihi istidbaruha wastiqbaluha. Maka boleh membelakangi maupun menghadap kiblat tatkala itu. Wa hadza riwayatun 'anil Hanabilah, dan ini adalah salah satu riwayat dari pendapat ulama dari kalangan madhab Hambali. Wa yurajjihu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin jawaz istidbari dun istiqbal. Ya. Dan ya, ada pendapat yang lain yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan boleh, ya, membelakangi kiblat tatkala buang hajat di tempat yang tertutup, namun tidak boleh, ya, menghadapnya. Nah, ini salah satu pendapat dari pendapat ulama kontemporer. Ini ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan beranjak kepada adab buang hajat yang berikutnya. Yang nomor 10. Penulis mengatakan la yajuzu istijbaru bil yamin hala qada'il hajah. Li hadits Salman radhiyallahu anhu. Nahana an nastaqbil qiblah bi gha'itin aw baulin aw nastanji bil yamin aw nastanji bi aqalli min salasati ahjar. Tidak boleh melakukan istijmar bil yamin, yakni cebok menggunakan tangan kanan. Kenapa? Ya karena memang tangan kanan adalah tangan yang mulia. Tangan yang dimuliakan, digunakan untuk hal-hal yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melakukan hal-hal yang dinilai baik, beliau pasti mendahulukan yang kanan. Beliau pasti menggunakan tangan kanan. Tatkala beliau mau melakukan aktivitas, ya, yang kurang baik, yang dianggap kotor contohnya, maka beliau akan melakukannya dengan tangan kiri. Begitu juga dengan
dengan cebok. Begitu juga dengan apa? Dengan cebok. Tatkala Rasulullah SAW, ya ini cebok, tentunya beliau memandang, ya buang air kecil ini atau buang air besar adalah perkara yang kotor, maka beliau menggunakan tangan kiri tatkala cebok. Li hadis Salman. Karena apa? Karena ada hadis Salman. Ini Salman Al-Farisi pernah meriwayatkan, ya, beliau mengatakan nahana an nastaqbil qiblah. Rasulullah melarang kita untuk menghadap kiblat tatkala ghaitin, buang air besar, au baulin, atau buang air kecil, au nastanji bil yamin, dan beliau juga melarang, ya, cebok menggunakan tangan kanan, au nastanji bi aqalli min salasati ahjar, atau cebok dengan menggunakan kurang dari 3 batu. Ya, kurang dari 3 batu ini dilarang. Karena apa? Karena ya ini patokannya, karena 1 batu kalau dinilai kurang cukup untuk mengusap dan menghilangkan air kencing, maka tentunya perlu tambahan batu yang lainnya. Ya. Tatkala 3 ini minimal, belum dirasa bersih juga, maka dia juga dianjurkan untuk menambah batu yang lain. Ya, dia gunakan batu yang lain untuk apa? Untuk melakukan istijmar. Kurang dari 3 batu nggak boleh. Akan tapi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia mendapati cuma 1 batu dan batu tersebut, ya, memiliki 3 sisi atau lebih, maka di situ, ya, pendapat ulama mengatakan itu boleh digunakan. Karena apa? Karena memiliki 3 sisi atau lebih. Dan ini sebagaimana disampaikan juga oleh penulis di sini. Beliau mengatakan mata istajmara man qada hajatahu fala yastajmiru bi aqalli min salasati ahjar. Barang siapa yang mau cebok dengan menggunakan batu, maka dia, ya, tidak boleh, yakni melakukannya kurang dari 3 batu. Li hadis Salman al-Mutaqaddim, sesuai dengan hadis Salman yang kita sebutkan sebelumnya. Fa in kana hajaran wahidan lahu thalathu syu'abin jaza lahu an yastanjiya bih. Namun jika batu tersebut, ya, tatkala seorang hanya mendapati 1 batu dan dia dapati batu tersebut memiliki 3 sisi atau bahkan lebih, jaza lahu an yastanjiya bihi, maka boleh beristijmar menggunakan batu tersebut. Li'anal ibrah bi ja'lil mashi thalathan. Karena yang menjadi patokan adalah mampu digunakan untuk apa? Mengusap sebanyak 3 kali atau lebih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah, ya, adab-adab seputar qada'il hajah, seputar buang hajat yang disampaikan oleh penulis dalam kitabnya Fiqhul Muyassar. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin sedikit memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menambahkan beberapa permasalahan yang belum kita sebutkan pada episode sebelumnya, yaitu seputar apa? Seputar hal-hal yang dianggap najis. Ada satu atau beberapa masalah yang perlu dan kiranya perlu kita sampaikan, yaitu seputar apa? Seputar cairan keputihan yang keluar pada kemaluan seorang perempuan. Dalam bahasa Arabnya, ya, adalah rutubatu farjil mar'ah, yakni cairan keputihan yang biasa keluar, ya, melalui kemaluan perempuan. Ya, keputihan, ya, tentunya ini, ya, kaum hawa, ibu-ibu tentunya lebih memahami bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya. Namun secara umum perlu kita sampaikan bahwasanya keputihan itu adalah cairan yang terkadang, ya, ini terkadang sifatnya beda-beda. Ada yang putih, ada yang bening, ada yang encer, ada yang kental. Tergantung pada, ya, ini sebagian perempuan. Karena tidak bisa disamakan, ya, cairan yang keluar di setiap orang itu sama, terkadang berbeda. Dan cairan ini adalah cairan yang normal, yang keluar dari kemaluan manusia karena proses alami. Sebagai apa? Sebagai langkah, ya, untuk pembersihan dalam kemaluan perempuan. Inilah diantara, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan jadikan, ya, kemaluan, ya, perempuan mengalami proses alami, yakni mengeluarkan apa? Cairan yang dinamakan cairan keputihan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk menjaga kebersihan, ya, organ dalam wanita. Nah, pertanyaannya bagaimana, ya, status kenajisan keputihan ini, cairan keputihan ini?
Di sini penulis menjelaskan ikhtalafal fuqaha fi rutubati farjil mar'ah. Ya. Ulama berselisih pendapat tentang cairan ini. Fadhahabal Malikiyah ila anna rutubata farjil mar'ah najisatun. Ya. Ulama Malikiyah, ya, ulama-ulama dari mazhab Maliki mereka mengatakan bahwasanya cairan keputihan najis. Wa huwa ihda ar-riwayataini an Ahmad, dan ini juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Amma Syafi'iyah was sahih fi madhhabil Hanabilah faqalu bi taharati rutubati farjil mar'ah wa hadha huwa ar-rajih. Adapun pendapat dari kalangan ulama madhab Syafi'i dan juga pendapat yang rajih, pendapat yang benar dari madhab ulama Hambali, mereka mengatakan cairan keputihan adalah cairan yang suci, dan inilah pendapat yang rajih. Pertanyaannya, meskipun pendapat yang rajih mengatakan bahwasanya cairan keputihan inilah cairan yang suci dan tidak najis, pertanyaannya, apakah cairan ini mampu membatalkan wudhu tatkala keluar dari kemaluan seorang perempuan? Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Ibnu Hazm. Beliau mengatakan ini cairan yang tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Karena ini bukan cairan madhi dan juga bukan cairan kencing. Ya. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur yang mengatakan cairan keputihan membatalkan wudhu. Dan pendapat yang rajih kaum muslimin adalah pendapat yang mengatakan cairan keputihan adalah cairan meskipun dia ini suci namun membatalkan wudhu tatkala keluar dari kemaluan seorang perempuan. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri pertemuan kali ini dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.